Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari seorang penulis yang bernama Redear. Wah, jadi teman-teman yang suka membaca silakan bisa membaca kisahnya di threadnya ya, di Twitternya Redear. Jadi baru pertama nih ya kita membawakannya dalam channel kita dan langsung saja deh. Tapi sebelum masuk ke dalam kisah, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu setia bersama kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor, misteri, sosok nenek yang menemani Lia. Sore itu, tepat ketika aku baru saja pulang dari kampus, kulihat ada Lia, keponakanku yang kala itu sedang digendong oleh ibu. Loh, kok Lia di sini, Bu? Tanyaku sambil menyalami ibuku. Iya, tadi kata si Bibi, kakakmu itu jatuh dari tangga, tulang kakinya retak, sekarang lagi di rumah sakit. Ini baru aja diantar sama si AA, jawab ibuku. Loh, kok bisa? Tanyaku khawatir. Kata si Bibi mah, kakakmu buru-buru turun. Kepleset. Jawabnya, aku pun lalu mengelus Lia yang sedang betah di pangkuan ibuku. Perkenalkan, namaku Evi, seorang mahasiswi yang tempat kuliahku tidak jauh dari rumah. Kegiatanku di kampus tidaklah terlalu banyak. Apalagi kebiasaan keluargaku yang maghrib sudah harus di rumah membuatku tidak terlalu leluasa mengambil kegiatan-kegiatan di kampus. Walau terlihat tidak bebas, tapi aku justru malah merasa nyaman. Aku tidak terlalu suka untuk berinteraksi dengan orang banyak. Karena itu temanku hanya sedikit. Pacar? Jangan ditanya, miris. Aku adalah anak bungsu dari 2 bersaudari. Kakakku Fitri, ia adalah mamanya Lia. Ia tinggal bersama suaminya yang jarak rumahnya mungkin sekitar setengah jam dari rumahku. Dan karena kejadian itu, aku pun otomatis ditugaskan untuk mengasuh Lia sementara Kak Fitri dirawat di rumah sakit. Tentu saja bergiliran dengan ibuku. Beberapa hari kemudian, aku lewati dengan biasa saja. Seperti kebanyakan aunti muda yang mengasuh keponakannya, aku pun juga sering berkabar dengan kakakku sekedar video call untuk mengobati rasa kangennya kakakku terhadap anaknya. Di beberapa kesempatan, ada kalimat yang sering kali kakakku ucapkan pada Lia. Lia nggak boleh ngomong yang aneh-aneh ya sama aunti ya. Pun saat Lia menjawab dengan anggukan lembut. Lia ini sudah berumur 5 tahun. Ia pandai sekali bicara, pandai menggambar, bahkan berdebat kecil membuat tingkahnya terlihat lucu. Terkadang, aku suka memergokinya sedang melihat ke satu arah dengan tatapan yang tajam namun kosong. Dan saat aku tegur, ia pun akan tersenyum lalu berlari kembali bermain. Kukira pada awalnya mungkin itu adalah hal yang normal. Hingga suatu saat, hari itu Sabtu malam Minggu. Sejak siang hari aku menghabiskan waktu dengan tugas, tidur, menonton, dan tak lupa mencuci bajuku yang kian menumpuk. Sebagai anak gadis apalagi sudah mau 20 tahun tak etis rasanya jika bajuku tetap dicuci oleh ibu. Hari sudah gelap, tapi karena malam minggu rasanya suasana ini lebih hidup dari biasanya. Meskipun rumahku ini di sebuah komplek perumahan, tapi blok tempatku tinggal berdekatan dengan tembok yang mengelilingi komplek. Otomatis, suara-suara motor yang lewat terdengar dengan jelas. Kadang juga suara orang-orang yang sedang mengobrol terdengar sampai kamarku. Meskipun cuma samar, tapi aku jelas tahu kalau di situ ada orang-orang yang sedang nongkrong. Jam kala itu menunjukkan pukul 19.40, ibu sedang beristirahat, ayahku sedang pergi keluar. Biasanya di jam-jam seperti ini ayah sedang nongkrong-nongkrong di pos satpam. Aku dan Lia sedang berada di dalam kamar, kami sedang bermain boneka. Ya, aku punya beberapa boneka binatang, biasanya kupakai untuk teman tidur. Lia juga membawa mainannya dari rumah, boneka bayi.
Tapi sejak kami main, boneka bayi itu ia hanya letakkan di pojok ruangan, tepatnya di sudut belakang pintu, seolah-olah aku tidak boleh menyentuhnya sama sekali. "Lia, kenapa bonekanya ditaruh di situ?" tanyaku. "Itu bukan boneka, Onti, itu bayi. Dan bayi itu punya nenek. Nenek minta itu pas kemarin," jawabnya polos. "Nenek? Apa ibu minta boneka Lia?" "Ya nggak apa-apa Lia, mainin aja. Nenek kan lagi di kamar sebelah," ucapku. Lia pun menatapku polos, ekspresinya agak aneh menurutku. "Bukan Onti, itu Enin, bukan nenek." "Nah, itu nenek." Ia menunjuk ke arah di mana boneka bayi itu berada. Aku melihatnya dengan heran. Tak ada siapapun di sana. Apa mungkin nenek yang Lia maksud itu adalah teman hayalannya? Aku berpikir sejenak. Ini aneh. Aku tahu biasanya anak kecil punya teman hayalan, tapi nenek-nenek. Aku yang kebingungan pun segera berdiri dan berniat untuk meraih boneka bayi itu. "Nanti jangan diambil, nanti nenek marah," katanya berteriak. Aku keheranan, tapi tetap ku ambil boneka bayi itu. Dan saat ku ambil, ku rasakan boneka ini agak berat bobotnya. Ya, seperti tersangkut pada sesuatu. Namun, saat aku lihat dan coba ku angkat dengan agak kuat, boneka itu pun akhirnya bisa kuraih. Sementara Lia yang sedang terus melihatku seketika berlari melompat ke kasur lalu bersembunyi di balik selimut. Aku melihatnya agak lucu. Kuletakkan boneka bayi itu di atas meja belajar lalu aku menghampirinya. "Lia, kenapa sembunyi?" tanyaku. "Nenek marah. Nenek marah gara-gara Onti ambil bayi nenek. Nenek seram kalau lagi marah. Lia takut," katanya. "Lia, nenek itu nggak ada. Itu cuma hayalan dia aja," kataku. Dia pun mengintip kemudian, tapi matanya tidak melihat ke arahku. Ia menatap ke arah sudut belakang pintu, lalu dengan cepat ia pun kembali sembunyi. Meski heran, aku pun menoleh juga ke arah belakang dan ternyata boneka bayi itu ada di sana lagi. Posisi boneka bayi itu seperti diberdirikan di sudut ruangan. Sial, aku bergidik. Aku tahu dengan pasti aku tadi sudah meraih boneka itu dan meletakkannya di atas meja belajarku. Perlahan, aku naik ke atas kasur dengan cara mundur menuju sudutnya untuk bersembunyi ikut bersama Lia. Lia yang merasakan gerakanku di atas kasur pun mencoba mengintip lagi. Ia pun melihatku yang kala itu sedang ketakutan. "Apa Lia bilang? Nenek marah kan?" katanya. Aku tak menjawabnya, aku terlalu sibuk untuk menenangkan diri. "Bu, bu!" Akhirnya aku pun berteriak memanggil ibuku. Ku dengar suara langkah kaki ibu keluar dari kamarnya dan membuka pintu kamarku. "Kenapa?" tanyanya saat melihat aku yang ketakutan dan Lia yang sedang bersembunyi di balik selimut. Lalu, ku ceritakan apa yang tadi terjadi. "Hah, ngaco kamu. Mungkin aja kamu itu cuma lupa naro. Udah ah, jangan aneh-aneh." Ibu lalu meraih Lia, menggendongnya keluar kamar. "Bu, boneka bayi itu bawa juga," pintaku. "Iya, iya," balasnya sambil mengambil boneka itu dengan kakinya, lalu ibu berlalu keluar. Aku menutup pintu kamar, lega. Kukira setelah boneka bayi itu sudah dibawa ibu, aku merasa aman. Aku pun segera merapikan boneka-boneka milikku yang kala itu berantakan dan merebahkan tubuhku. Aku lalu sibuk memainkan ponsel, sekedar berselancar dan juga menonton video, hingga jam kala itu menunjukkan pukul 11 malam lewat. Lampu ruang tengah juga sudah dimatikan. Suara-suara dari luar tembok kompleks juga tak lagi terdengar. Aku pun segera berdiri dan mematikan lampu kamar, merangsek ke atas kasur, lalu menyelimuti diri berusaha terlelap. Baru 5 menit, aku coba memejamkan mata. Tiba-tiba betisku terasa gatal, entah kenapa. Aku menggaruknya sebentar, lalu memposisikan diri seperti semula. 5 menit kemudian, rasa gatal itu datang kembali tapi di tempat yang berbeda. Dan aku lagi-lagi menggaruknya, tapi ada perasaan kesal kali ini. Padahal tak biasanya aku seperti ini. Aku ingat dengan jelas sebelum maghrib tadi aku sudah mandi.
Akhirnya, aku pun membuka mataku berniat untuk ke kamar mandi. Ya, mungkin aku perlu mencuci kakiku. Baru saja ingin beranjak, tiba-tiba saja pergelangan kakiku seolah seperti ditahan oleh sesuatu. Aku yang panik segera membuka selimut. Karena gelap, aku perlu beberapa saat untuk menyadari bahwa ada sepasang tangan keriput yang kini sedang memegangi pergelangan kakiku. Aku berteriak kaget sambil menendang ke segala arah. Beruntungnya kakiku segera terbebas. Tak ingin menunggu lebih lama, aku pun segera berlari keluar kamar. Dan yang pertama kali mendengar teriakanku adalah ayahku. "Kenapa? Ada apa?" tanyanya khawatir. "Kaki ya, kaki Evi tadi ada yang pegang," jawabku panik. "Hah?" Ayah menenangkanku sambil melihat ke dalam kamar. Ia menekan saklar lampu untuk bisa melihat lebih jelas, namun tak ada apapun di sana. "Kamu mimpi kali, Vi?" ujarnya bingung. "Enggak ya, nggak mungkin. Tadi Evi lihat dan kerasa juga," balasku. Ayah menatapku dengan heran. Di sorot matanya juga ada terlihat sedikit rasa khawatir. "Ya udah, kamu tidur di kamar aja sama ibu, sama Lia. Biar ayah sementara tidur di ruang tengah aja," ujarnya. Kemudian aku pun lalu menengok ke kamarku sebentar sebelum pergi masuk ke dalam kamar ibu, lalu tidur di sana. Sementara itu, ku dengar ayahku menyalakan televisi dengan volume yang rendah. Dan beberapa saat kemudian, barulah aku bisa tenang dan akhirnya dapat terlelap. Namun sayang, ketenangan itu tak berlangsung lama. Aku bermimpi buruk yang mengakibatkanku terbangun pada akhirnya. Sialnya, kesadaranku sudah pulih, namun tubuhku belum. Ya, aku terkena sleep paralysis. Meskipun panik, karena sejujurnya aku jarang sekali terkena sleep paralysis, aku pun segera mengatur nafas agar detak jantungku sedikit lebih tenang. Seharusnya ketika aku menggerakkan jari-jariku, sleep paralysis ini akan berakhir. Namun kali ini jariku seolah berat untuk digerakkan. Ya, tubuhku kaku sepenuhnya. Aku panik lagi, mencoba untuk berteriak, tapi kala itu hanya suara kecil yang keluar. Aku pun mencoba tenang dan menggerakkan jemariku lagi. Jari tanganku masih terasa berat. Saat ku coba menggerakkan jari kakiku, aku merasakan ada sesuatu yang seperti sedang merayap. Sial, sial, serangga sial. Kenapa di waktu seperti ini? Aku mengutuknya dalam hati. Ya, aku bisa merasakan sensasi merayap itu yang terus naik dari ujung kakiku hingga ke betis, bahkan sampai ke pinggang. Tapi sebanyak apa serangga ini? Aku bisa merasakan kaki-kakinya seolah masih terus saja merayap, lalu mulai ke perut, dan aku samar bisa melihat apa yang sebenarnya sedang merayapi tubuhku. Ya, ternyata itu bukan serangga. Itu adalah seorang wanita. Wanita dengan wajah keriput dan sangat amat pucat. Sensasi merayap yang kurasakan itu ternyata berasal dari rambutnya. Aku ketakutan, berusaha berteriak, namun hanya suara pelan yang keluar. Aku bisa melihat kedua tangannya di samping kanan kiri tubuhku. Aku seolah dinaiki oleh sosok itu. Kamu kenapa sih? Ibu tiba-tiba bangun dan menggoyang-goyangkan pundakku. Aku pun segera dapat bergerak dan langsung melompat membuka pintu lalu keluar kamar. Ayah yang mendengar suara pintu terbuka dengan keras pun lalu terbangun dan menghampiriku yang sedang berdiri panik ketakutan. "Sini, sini, sini," bujuknya sambil memegangi pundakku dan mengajakku duduk di sofa. Ibu juga keluar kamar melihatku sedang ditenangkan oleh ayahku. Ibu pun lalu beranjak ke dapur untuk membawakan aku minum. Aku langsung meminum air dengan tangan yang masih gemetar. Setelah tenang, barulah mulai kuceritakan apa yang aku alami barusan. "Sudah, coba banyakin zikir," kata ibuku. "Kamu itu gak baca doa ya sebelum tidur?" tanya ayahku. Evi gak mau tidur di kamar," jawabku. Iya, kamu di sini. Tidur di sini aja sama ayah ya," balas ayahku. Ibu pun hanya menghela nafas panjang, tapi tetap saja ia mengeluarkan kasur lantai dan menggelarnya di tengah ruangan. "Sana bersih-bersih dulu sebelum tidur lagi," ucap ibuku yang langsung saja aku turuti. Sesudahnya, aku pun langsung berbaring
Di atas sofa ada ayah, di hadapan kami televisi masih menyala. Ya, aku baru menyadari bahwa ini ternyata sudah pukul setengah 3 pagi. Tak butuh waktu lama, akhirnya aku pun dapat tertidur. Kurasakan sesuatu bergerak-gerak di sekitarku. Aku yang baru saja dapat tertidur lelap memutuskan untuk perlahan membuka mata. Kesadaranku perlahan pulih. Sayup kudengar lantunan azan subuh dari musola komplek rumahku. Kuedarkan pandanganku sekeliling. Ternyata ayah sudah bangun dan kala itu ia terlihat sedang duduk di atas sofa. Ternyata sesuatu yang bergerak-gerak tadi itu adalah ayah yang sedang merapikan selimutnya. "Subuhan gak?" tanyanya saat melihatku. Enggak ya, Evi lagi halangan," jawabku sambil bangun. "Ya sudah, pindah sana ke kamar," ujarnya sambil berlaru. Aku pun lalu menuruti kata-kata ayah. Kurai selimutku dengan mata yang masih mengantuk. Saat ku buka pintu kamar, aku di sini terdiam sejenak. Ya, aku terbayang kejadian yang sudah menimpaku malam tadi. Tak ingin ambil pusing, aku pun segera berlari ke kamar ibuku dan tidur di sana di samping Lia. Beruntung, ibu mengaji setelah ia menunaikan sholat subuh, membuatku merasa lebih tenang untuk kembali tidur. Entah berapa lama aku tertidur, namun sesuatu yang hangat menerpa wajahku. Bau masakan pun tercium dari arah dapur. Kubuka mataku, ternyata hari sudah siang. Jam bahkan sudah menunjukkan pukul 8 lebih. Dengan malas, aku pun segera turun dari ranjang dan berjalan menuju ke arah dapur. "Vi, ibu sama ayah mau nengok Teh Fitri. Kamu mau ikut atau mau jaga rumah aja?" tawar ibuku. "Ikut aja lah," jawabku. "Tumben," ujar ayah. "Evi masih takut ya gara-gara semalam," balasku. "Ya udah, habis makan mandi siap-siap, biar nanti si AA datang kita langsung berangkat," kata ibuku. "Siap bu," aku membalasnya sambil memasukkan sesendok penuh nasi goreng. Tak butuh waktu lama, aku pun segera mandi lalu bersiap. Si AA pun kala itu juga sudah datang sedari tadi, bahkan kini sedang bermain-main dengan Lia. Saat ku hampiri mereka, Lia di sini tiba-tiba berkata kepada ayahnya, "Yah, semalam masa nenek marah-marah deh sama Onti," katanya. Kok bisa marah sih?" tanya si AA sambil menatap anaknya. "Iya ya, gara-gara Onti ngambil bayi nenek jadi marah deh. Dia kan jadi takut," jawabnya lagi. Tak disangka si AA di sini juga kebingungan. "Bayi? Kan gak ada bayi di sini sayang," lanjutnya. "Bayi itu ayah." Ia lalu menunjuk boneka bayi yang diletakkannya di atas laci. "Oh, terus Lia nangis?" tanyanya. "Enggak ya, Lia sembunyi aja, Onti juga. Terus Nin dateng deh," jawab Lia sontak membuat raut wajah si AA berubah. Air mukanya menegang aneh. Ia tersenyum kaku padaku sambil mengelus Lia. Aku yang hanya memperhatikan sedari tadi membalas senyuman kaku si AA dengan penuh tanya. Oke, semuanya sudah siap kan?" tanyanya padaku. Aku tahu ia sedang mengalihkan pembicaraan dan seolah enggan untuk meneruskan apa yang tadi sedang dibahas. "Sudah, A," jawabku sambil menunjuk ibu dan ayah yang sudah rapi. Kami pun lalu berangkat menuju ke rumah sakit dan menghabiskan waktu di sana hingga pukul 2 siang. Sebelum pulang, aku pun menceritakan kepada Teh Fitri tentang apa yang terjadi padaku semalam. Tentu, aku menceritakannya saat kami hanya berdua saja. Teh Fitri di sini awalnya tidak begitu menganggap ceritaku serius. Namun, ketika ku katakan tentang nenek yang Lia sebut, jelas wajahnya mulai menegang. Aku tak ingin memaksanya. Jadi, ketika ceritaku usai, aku menunggu tanggapannya dengan diam. "Vi, Teteh bingung deh, harus jelasin sekarang atau nanti. Tapi Teteh cuma bisa bilang, hati-hati ya." Ia mengatakan itu semua dengan berbisik seolah-olah takut ada yang mendengar. Padahal jelas, di dalam ruangan ini hanya ada kami berdua saja. Aku yang keheranan pun lalu menyebarkan pandanganku ke segala arah. Kemudian tiba-tiba aku merasakan ada yang aneh pada Teh Fitri. Kutengok dia dengan cepat. Matanya melotot sebentar menatap ke arah pintu. Aku yang ikut menegang pun juga buru-buru melihat ke sana.
Kita pulang gak ajak mama. Suara Lia terdengar nyaring diiringi langkah kaki dan suara-suara lainnya yang sedang mengobrol. Enggak sayang, mama kan masih sakit. Doain ya, semoga mama cepat sembuh, balas si AA sambil menggendongnya. Ya ayah, balas Lia singkat. Dari nada bicaranya, aku bisa membayangkan raut wajah Lia yang sedih. Setelah semua orang masuk, kualihkan pandanganku pada Teh Fitri. Ia seperti menghela nafas panjang. Kami pun sempat bertatap mata. Aku seolah seperti menanyakan apa yang barusan Teh Fitri lihat, tapi tatapan Teh Fitri menolak untuk menjawabnya. Setelah kami pulang, di dalam perjalanan kuhabiskan waktu memikirkan apa yang Teh Fitri maksudkan. Puluhan pertanyaan memenuhi kepalaku. Siapa sosok nenek itu sebetulnya? Bagaimana Lia bisa melihatnya? Dan sejauh mana Lia sudah berinteraksi dengannya? Memandangi wajah Lia yang sedang tertidur lugu, kuhembuskan nafas panjang sembari membuang semua pikiran yang tak menentu. Cepat atau lambat, kami harus dan wajib menyelesaikan masalah ini. Tapi sebelum itu, bagaimana aku bisa bertahan menghadapi masalahku sendiri? Kami pun tiba di rumah pada akhirnya. Semua orang mengguratkan wajah lelah seiring lembayung jingga tersenyum di ufuk barat menenggelamkan hari ini. Si A hanya beristirahat sebentar karena ia harus pulang untuk besok kembali bekerja. Biasanya ia akan menginap di rumah sakit bergantian dengan si Bibi, tapi kata Teh Fitri lebih baik si Bibi ini jangan terlalu direpotkan. Sementara si AA yang harus kerja esok harinya butuh waktu istirahat lebih, maka Teh Fitri pun tak keberatan jika harus ditinggal sendirian. Rencananya ayah pun akan ke sana esok sore dan menginap di rumah sakit. Aku pun sempat diajak, tapi karena tugasku yang terlampau banyak, aku pun menolak. Setelah semua rencana untuk seminggu ke depan rampung didiskusikan, azan maghrib pun berkumandang. Aku yang sudah bersih, lalu segera menunaikan ibadah sholat maghrib di dalam kamarku. Sementara Lia berada di kamar ibu dan ayahku di masjid komplek. Tepat ketika sholatku selesai, tiba-tiba saja bulu kuduku meremang dengan hebat. Angin dingin terasa menyapu pelan tubuhku seolah-olah sesuatu sedang dihembuskan dari kamarku ini. Aku terus berdoa, berzikir tanpa berani mengedarkan pandanganku. Entah berapa lama aku berada di posisi itu, tubuhku mulai tenang. Namun, ketika aku berdiri untuk merapikan sajadah tanpa sengaja, aku melihat seseorang sedang duduk memeluk lutut di pojok ruangan di belakangku, tepat di depan pintu. Tubuhku perlahan kaku, jantungku berdegup kencang tak karuan. Kurasakan keringat mulai membasahi punggung dan dahiku. Padahal aku membuka pintu kamarku lebar-lebar agar lebih tenang, tapi sialnya sosok itu duduk tepat di sana. Aku berusaha berpura-pura tidak menyadarinya. Meskipun tubuhku tidak dapat berhenti gemetar, ku taruh sajadah, ku raih Al-Quran, bibirku tak berhenti berzikir dan terus berdoa. Saat ku buka lembaran Al-Quran, ku rasakan angin berhembus kencang di punggungku seperti ada seseorang yang mendekatiku dengan cepat. Sosok itu tertawa, ya tertawa sangat amat pelan di telinga kiriku. Tawanya yang serak terdengar sangat menyeramkan. Dan hanya sepersekian detik, tubuhku pun langsung melompat berlari menuju ke kamar ibu. Aku yang masih memakai mukena dan membawa Al-Quran, namun dengan wajah pucat membuat ibuku pun keheranan. "Kamu kenapa lagi sih?" tanya ibuku. Sebelum aku bisa menjawab, Lia melihatku dari atas ranjang. "Nenek ngajak main anti tuh," katanya sambil menunjuk-nunjuk ke arahku, tapi matanya seolah seperti melihat sesuatu yang ada di belakangku. "Udah sini, ngaji bareng." Ibuku tampil pusing dan tanpa membantah, aku pun ikut mengaji bersama ibu di kamar hingga azan Isya berkumandang. Selepasnya, ibu pun tidur tak lama kemudian, sementara jam masih pukul 8 kurang. Aku pun memaksakan diriku untuk tidur juga. Besok pagi aku harus menghadiri kelas, akan jadi soal jika aku tak masuk. Tapi mataku sepertinya tak ingin menutup.
Ku ganti posisiku ke sana kemari tapi masih tak nyaman juga. Entah berapa lama aku dalam posisi seperti itu hingga samar-samar sesuatu tercium. Baunya seperti cengkeh dan serai yang dibakar. Tidak menusuk, tapi baunya seolah seperti menari-nari di udara. Aku yang masih berusaha untuk tertidur seketika harus tersadar sepenuhnya karena hal itu. Apalagi sekarang, gumamku pelan sambil melihat ke sekitaran. Ku yakinkan diriku jika bau ini berasal dari ayah di ruangan tengah. Semakin lama ku cium baunya, semakin mual aku jadinya. Hembusan angin pelan menerpa, rasanya hangat, tapi membawa perasaan yang tak nyaman. Gorden di kamar ibu terlihat mulai bergerak-gerak. Kepalaku menegang, tubuhku merinding. Aku tahu sesuatu mungkin saja akan terjadi. Tiba-tiba, sekelebat bayangan putih melesat di ujung ekor netraku. Kubalikkan badanku dengan cepat, memunggungi jendela dan mulai menyelimuti seluruh tubuhku. Kututup rapat-rapat mataku sambil berharap jika semuanya akan baik-baik saja. Tapi sayangnya tidak. Hembusan nafas berat terdengar tepat di belakang leherku. Bau cengkeh dan serai juga mulai tercium semakin tajam. Suara itu lagi. Suara terkekeh pelan berbisik sangat amat lambat. Suara serak yang membuatku membeku dalam ketakutan. Keringat seketika membanjiri tubuhku di setiap sisi. Perlahan aku berdoa, membacakan ayat-ayat suci. Sialnya, karena panik aku bahkan tidak bisa menyelesaikan bacaanku sendiri. Aku yang masih berusaha untuk menyelesaikan bacaan ayatku dan suara terkekeh pelan berbarengan hembusan nafas berat di belakang leherku. Ya, aku betul-betul ketakutan setengah mati. Sesuatu menimpaku. Tepatnya sesuatu yang dilempar dan jatuh di belakangku. Ku intip, apa yang terjadi? Dan itu Lia. Ya, Lia berdiri di atas ranjang dan apa yang tadi ia lempar ternyata adalah bantalnya. Nenek jangan nakutin Onti. Nenek jangan nakutin Lia. Perkataannya gemetar. Lia menahan takut dan tangisnya hanya untuk mengatakan hal itu. Lalu, sedetik kemudian, belakang tubuhku seolah seperti lebih ringan. Aura berat itu seketika sirna, bau cengkeh dan serai juga hilang tak berbekas. Dia menangis sekencang-kencangnya. Ia menangis sambil terus menunjuk-nunjuk ke arah belakang tubuhku. Ibu yang terbangun karena tangisan Lia pun segera memeluk dan mencoba untuk menenangkannya. Tapi Lia masih tetap menunjuk ke arah belakangku. Ibu yang keheranan kala itu hanya mengambil sapu lidi yang biasa dipakai untuk membersihkan kasur dan juga memukuli bantal yang masih tergeletak di belakangku. Aku yang masih bersembunyi dan berpura-pura tidur hanya bisa diam. Ada perasaan syukur karena Lia dan ibu terbangun sebelum sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Hingga malam itu pun kulalui dengan damai. Esoknya, kusambut hari dengan lebih baik, berangkat ke kampus dan menghabiskan waktu di sana hingga sore hari. Ketika pulang ke rumah, kudapati semua orang tak ada di rumahku. Aku yang tidak terbiasa membawa kunci cadangan pun akhirnya menghubungi ayahku, tapi berkali-kali teleponku tak diangkat. Sambil terus berusaha menelpon ayah, aku mencoba mengintip ke dalam rumah, sekedar memastikan apakah orang benar-benar pergi atau tidak. Di atas rak ruang tamu, kulihat sesuatu yang menyala dan berbunyi. Ku perhatikan lebih seksama, ternyata ponsel ayahku ketinggalan. Aku menghembus nafas panjang karena kesal. Namun bunyi di ponselku kini membuatku tertegun. Kupandangi layar ponselku dengan mata tak percaya. Itu terjawab. Ya, seseorang menjawab panggilan di ponsel ayahku yang jelas-jelas aku sedang melihatnya dari arah sini. Di sisi sana, siluet bayangan seseorang yang bongkok dengan rambut putih panjang terurai tipis menutupi wajahnya. Ia terlihat memakai kebaya abu-abu lusuh yang sudah robek di sana-sini. Memakai kain batik sebagai bawahan dengan warna coklat yang juga sudah lusuh lengkap dengan robekannya. Lengannya pucat keriput, jari-jarinya gemetaran sedang di atas layar ponsel ayah ia memunggungiku.
Ia terkekeh, suara terkekeh terdengar di ponselku dan aku bisa melihat pundaknya bergerak ringkih. Ya, sosok itu seperti ingin menoleh. Aku pun dengan cepat mematikan panggilan, menutup mataku lalu membalikan badanku. Aku yang ketakutan segera mengatur nafas. Tak ingin berlama-lama di sana, aku pun segera berjalan menjauh sebelum kututup gerbang. Wajah pucat nan keriput itu terlihat di jendela sebelum akhirnya menghilang. Aku lebih baik berdiri di pinggir jalan daripada harus di depan pintu rumah. Ku coba menghubungi ponsel ibuku dan ternyata diangkat. Ternyata semua orang kini sedang berada di rumah Teh Fitri. Mereka semua memutuskan untuk tinggal di sana sambil mengurus Teh Fitri yang ternyata sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan lihat tanpa berdiskusi denganku sebelumnya. Ada perasaan seperti dihianati. Dengan kesal, aku pun meminta jemput pada ayahku. Singkat cerita, kami sekeluarga pun kini sudah berada di rumah Teh Fitri. Gangguan sosok nenek itu juga sepertinya sudah menghilang, namun rasa was-was masih kental aku rasakan. Sudah hampir 1 minggu ini kami tinggal di rumah Teh Fitri. Aku yang biasanya naik angkot untuk pergi ke kampus, kini pun lebih sering diantar jemput oleh ayah. Di beberapa kesempatan, aku pun menceritakan kepada semuanya tentang sosok nenek-nenek menyeramkan yang kerap kali menggangguku. Tentu, ku buat Lia sebagai saksi mata. Dan respon ayah ternyata membuatku kesal. Katanya, aku kurang amal ibadah. Tapi respon ibu sedikit menenangkanku. Katanya, aku sedang digoda agar lalai beribadah. Sementara si AA dan Teh Fitri menolak berkomentar, katanya mereka bingung harus menjawab apa. Meskipun jujur saja, kecurigaanku pada mereka berdua kini malah semakin menguat. Tapi sayangnya, berkali-kali ku desak Teh Fitri atau si AA tentang hal ini, mereka pun selalu menolak menjelaskan dan hanya menjawab ala kadarnya. Hingga di hari itu, kini hampir 2 minggu kami berada di rumah Teh Fitri, tepatnya hari Kamis sore malam Jumat. Aku tiba di rumah Teh Fitri tepat ketika azan maghrib berkumandang. Ketika aku lepas helm dan ayah yang sedang memarkirkan sepeda motor, kala itu kami mendengar suara-suara benda yang berjatuhan seolah seperti dilempar. Suara ibu dan Teh Fitri yang sedang saling berteriak, juga suara Lia yang sedang menangis dengan kencang. Sontak, aku dan ayah bertatap mata panik, lalu dengan terburu-buru ayah pun berlari masuk. Aku menyusul di belakangnya. Dan saat masuk ke dalam rumah, udara terasa pengap. Bau cengkeh dan serai yang hampir aku lupakan kini kembali tercium. Ada apa? Ayah seketika berteriak. Kala itu aku melihat ibu, Teh Fitri dan Lia ketiganya sedang berpelukan sambil terduduk. Lia dan Teh Fitri sedang menangis sejadi-jadinya, sementara ibu yang kulihat matanya basah sedang mencoba menenangkan mereka berdua. Di sekitarannya, beberapa barang terlihat berserakan. Panci, gelas yang pecah, sajadah, mukena, Al-Quran dan juga sofa yang terbalik. Ada apa ini, Bu? Tanya ayahku sekali lagi pada ibuku. Ia bertanya sambil mengelus-ngelus punggung ibuku yang sedang gemetar. Fitri tadi baru mau maghrib. Tadinya mau giliran jagain Lia karena Bibi sudah pulang. Sebelum sholat, dia pengen minum dulu. Makanya ke dapur sambil pakai mukena. Ibu lagi di sofa sambil baca Al-Quran bareng Lia yang ibu pangku. Tiba-tiba Lia ngomong, "Nin, neneknya jahat lagi. Neneknya nakutin dia lagi." Ibu bingung maksudnya apa. Terus tiba-tiba Fitri lemparin barang-barang sambil teriak-teriak nangis. Ibu panik langsung lompat sampai sofa kebalik. Lia kaget langsung nangis. Ibu tanya kenapa. Fitri cuma bilang, nenek itu datang lagi. Berkali-kali dia berkata seperti itu sambil nangis kejer kayak gini. Jelas ibuku. Ayah yang mendengar penuturan dari ibuku berpikir sejenak, lalu ia menoleh ke arahku. Jangan-jangan ceritamu soal hantu nenek-nenek itu beneran, Vi? Tanya ayah dengan mimik wajah serius. Ya kan udah Evi bilang, tapi ayah gak pernah percaya. Jawabku, ayah pun memasang wajah khawatir yang kental. Tak disangka bukan hanya aku yang mengalami gangguan ini. Telepon si A, suruh balik cepetan.
Habis itu kita semua sholat maghrib berjamaah di sini. Perintah ayah dengan tegas, aku pun menurutinya. Ternyata si AA sedang dalam perjalanan tapi terjebak macet. Kami pun lalu menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Setelahnya kami mengaji bersama. Dan tepat ketika kami di pertengahan surah, si AA terdengar pulang. Teh Fitri pun lalu memeluknya dan tangisnya kembali pecah. Mereka bicara serius di ruang tamu. Sementara aku, ibu, dan ayah meneruskan mengaji bersama. Setelahnya kami semua berkumpul di ruang tamu. Kayaknya ada yang perlu kalian jelasin deh ke kita, ujar ayah membuka percakapan. Aku dan ibu menatap Teh Fitri dan si AA menunggu apa yang akan mereka katakan. Kita takut kalau Lia itu dianggap indigo. Berkali-kali juga kita bilang ke Lia jangan main-main sama dia. Tapi si AA di sini menahan kata-katanya. Ia memandangi Teh Fitri. Kayaknya sosok itu udah terlanjur deket sama Lia dan mulai mengganggu. Awalnya ke si AA sering ditampakin. Awalnya dikira Bibi, tapi selalu hilang pas dicari. Terus ke Fitri, gangguannya semakin parah sampai Fitri kayak ada yang dorong dari tangga sampai jatuh. Lanjut Teh Fitri. Terus pas Evi cerita itu kita bingung harus gimana nanggepinnya, ujar si AA. Ayahku pun berpikir dengan keras. Ibu juga sama. Raut khawatirnya tak bisa lagi ia sembunyikan. Lia, coba ceritain ke Abah. Kok Lia bisa ketemu sama nenek? Di mana? Kini ayahku langsung bertanya kepada Lia. Di kebun belakang, Bah. Nenek lagi gelantungan di pohon. Terus dia main di sama nenek, ucapnya dengan polos. Loh, emangnya ada kebun? Tanyaku. Taman, Vi, jawab Teh Fitri. Ya sudah, kalau gitu kita akan adakan pengajian rame-rame. Sehabis itu kita langsung tebang pohonnya, usul ayahku. Si AA dan Teh Fitri di sini saling menatap. Sudah, yain aja. Nanti kalau ditanya biar aku yang maju, ujar si AA. Loh, memangnya kenapa? Tanya ayahku penasaran. Oh enggak ya, jadi gini, pas AA beli rumah ini, kata yang punya sebelumnya, pohon itu adalah pohon kesayangan almarhumah ibunya. Jadi dia cuma nitip, jangan diapa-apain. Dia juga kadang masih suka kesini sih, sesekali. Jelas si AA. Terus gimana? Tanya ayah lagi. Iya ya, tebang aja nggak apa-apa. Biar nanti Fitri sama si AA yang jelasin ke yang punya rumah sebelumnya. Teh Fitri pun akhirnya setuju. Ya iyalah, harus begitu. Kalian ini kan udah beli rumah sama tanahnya. Ya terserah kita dong yang punya, ujar ayahku setengah kesal. Esok harinya setelah asar, kami pun mengadakan pengajian dan mengundang para tetangga. Lusanya, di hari Sabtu, ayahku lalu memanggil tukang kebun untuk kemudian menebang pohon mangga itu. Meski ada sedikit kendala, seperti gergaji mesin yang tiba-tiba saja macet, akan tetapi ketika mau disentuh malah menyala kembali, dan kejadian itu hampir saja membuat jari tukang kebun itu putus. Tapi ayah, ibu, aku, Teh Fitri juga si AA, sambil melihat pohon itu ditebang, kami tak henti-hentinya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Meskipun penebangan dimulai pagi hari, tapi hal itu baru bisa selesai sekitar pukul 5 sore. Ya, cukup memakan waktu juga, tapi rasanya normal karena sekalian batang-batang pohonnya pun juga diangkut. Dan setelah semuanya selesai, perlahan hawa di dalam rumah Teh Fitri kini terasa lebih segar. Pengap dan perasaan tak nyaman itu pun berangsur-angsur menghilang. Walaupun Teh Fitri mengakui masih takut dan juga was-was, apalagi ia pun masih memakai tongkat untuk berjalan. Jadi takutnya akan ada hal buruk yang terjadi dan dia justru akan kesulitan untuk berlari. Namun sepertinya hal itu kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi. Lia pun kala itu juga berkata, jika nenek sudah pergi, bahkan ayah pun sempat melakukan ruqyah singkat pada Lia agar hal serupa tidak terjadi lagi. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, tak ada lagi kabar tentang hal-hal tak masuk akal lagi. Kini, Teh Fitri pun lebih memperhatikan Lia
agar ia tak lagi main sembarangan. Aku sendiri menyimpan kisah ini sebagai pengalaman bahwa terkadang mereka yang melekat pada anak kecil, aku tak lagi mau meremehkan anak kecil. Bisa jadi apa yang dikatakannya bukanlah sekedar hayalan. Selesai. Wow, luar biasa. Ini asli nih ya. Horornya dapet banget dan ini beneran ya. Dan kebetulan salah satu bayangan imajinasi saya yang sedari kecil itu, saya paling takut sama sosok gaib ya, atau sosok hantu yang menyerupai nenek-nenek berkebaya dengan kain jarik ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kain jarik adalah kain batik ya. Nggak tahu kenapa, terus saya dari kecil tuh sampai sekarang tuh kayaknya paling takut ya sama sosok itu. Mungkin lebih takut itu lebih relate mungkin ya daripada sosok-sosok hantu yang lain. Dan jujur ya, kisah yang barusan ini tuh bener-bener dapet banget feel horror, dark banget. Dan scene horror yang paling parah tuh waktu di dalam kamar terus dia mengalami sleep paralysis, atau apa ya bahasanya, mungkin kita direp-rep kali ya, ketindihan. Tapi memang anehnya biasanya kita begitu sadar, begitu bisa bergerak tuh ya udah begitu aja. Tapi memang masih ada rasa takut, pasti masih ada rasa was-was di situ. Tapi di sini parah banget tuh, sosok itu masih terus menggerayangi dia tuh. Dari bawah sampai ke perut, sampai ke atas, pas sampai di depan mukanya itu kayaknya keren. Sekali lagi keren banget Redear. Dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Yang pertama adalah mungkin sebagai orang tua ya. Lebih saya soroti di sini adalah selaku orang tua. Jadi Teh Fitri dan suaminya, atau si AA tadi ya. Jadi buat teman-teman, karena ada yang dari luar juga, AA ini adalah sebutan kakak ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi AA ini adalah penyebutan dalam bahasa Sunda. Jadi istri itu biasa manggil suaminya AA, atau adik biasa manggil kakaknya AA. Jadi Teh Fitri dan suaminya si AA ini memang harusnya sedari awal mengantisipasi, atau paling tidak ya selama orang tua kita masih ada, dikomunikasikan saja ya ke orang tuanya atau nenek dan kakek dari Lia sendiri. Ini semua adalah demi kebaikannya. Jadi tidak perlu tidak perlu takut anaknya dibilang indigo atau yang lain-lainnya, karena buat apa sih takut atau malu. Dan intinya demi kebaikan si anak, dan untung saja hal ini bisa diantisipasi setelah ayah si Abah ya bisa mengetahuinya dan memberikan solusi. Dan alhamdulillah setelah dilakukan pengajian, pohonnya ditebang, sosok itu mudah-mudahan tidak lagi pernah menghantui Lia, Teh Fitri dan yang lainnya. Jadi overall keren banget kisahnya. Redear, terima kasih. Semoga ada kisah-kisahnya lagi yang bisa kita bawakan di channel-channel kami, dan semoga teman-teman para penikmat pecinta horor bisa terhibur ya dengan kisah yang barusan, dan lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan mungkin buat yang teman-teman punya komentar lain ya, ataupun sekedar saling menyapa, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya ya, dan bisa juga di-share ke teman-teman yang lain. Dan buat yang baru bergabung atau yang sudah lama gabung, ternyata belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di setiap jam 7 malam. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload di setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor ya, misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila memang mungkin berkenan untuk kami bawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan kisah-kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, bisa dikirimkan lewat WA, bisa dikirimkan lewat tulisan ya, ataupun bisa dikirimkan lewat audio, lewat voice note, bebas senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia bersama kami. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ataupun ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf.
Dan selamat bermalam minggu, sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seram, yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.